Salam sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa memberkati, menyertai dan melindungi sahabat kabari semuanya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk belajar dari satu perikop yang terambil dari Matius 14 ayat 22 sampai kepada ayat 33. Saya tidak akan bacakan, tetapi saya berharap dimanapun sahabat kabari berada, sahabat kabari boleh membuka Alkitab dan membacanya. Dan judul perikopnya sudah tidak asing bagi kita, yaitu Yesus berjalan di atas air. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari judul perikop ini, kita memahami bahwa peristiwa sebelum Yesus berjalan di atas air ini, ada satu peristiwa yang terjadi terlebih dahulu, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu nanti ada di ayat 13 sampai kepada ayat 21. Ini perlu kita paham bersama, sebab dengan kita memahami ini, kita jadi semakin mengerti alur cerita ketika masuk ke dalam judul perikop Yesus berjalan di atas air. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kisah ini, bahwa kisah ini dikatakan dalam ayat 24, perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat keberadaan daripada perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai, dan keberadaan perahu tersebut diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Dalam kisah ini jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak ada di dalam perahu itu. Sebab dikatakan dalam ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Di sini kita perlu memahami bahwa Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam perahu itu. Yang ada di dalam perahu itu hanya murid-muridnya saja tanpa Tuhan Yesus. Tetapi kita bisa mengetahui bersama bahwa kebanyakan dari murid-murid Tuhan Yesus, latar belakang mereka adalah nelayan. Mereka sudah terbiasa dengan gelombang, mereka sudah terbiasa dengan badai. Tetapi pada malam itu mereka semuanya merasa ketakutan karena adanya angin sakal yang mengombang-ambingkan perahu mereka dan yang membuat mereka tidak tenang dalam situasi saat itu. Dan perlu kita pahami bersama semuanya melalui dalam kisah ini bahwa perjalanan mereka itu bukan atas maunya mereka, tetapi atas perintah Tuhan. Sebab dikatakan dalam ayat 22 tadi, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Jadi dengan kata lain, sesudah peristiwa 5 roti dan 2 ekor ikan, 5.000 laki-laki dikenyangkan dengan mujizat tersebut, dan sisa roti 12 bakul, Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk segera menyeberang. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, di sini perlu kita melihat dengan baik-baik bahwa yang terjadi di dalam kehidupan mereka atas seizin Tuhan. Mereka diombang-ambingkan, mereka diperhadapkan kepada angin sakal, itu atas perintah Tuhan supaya mereka berangkat. Di sini kita bisa melihat peristiwa yang pertama terjadi tadi, Tuhan melakukan mujizat. 5 roti, 2 ekor ikan.
bisa membuat kenyang 5.000 laki-laki. Dan belum terhitung dengan wanita dan anak-anak yang ada di sana. Dan sisa 12 bakul roti. Di sini merupakan satu pelajaran yang Tuhan hendak ajarkan kepada murid-muridnya. Bahwa mereka harus percaya kepada Tuhan yang melakukan mukjizat tersebut. Dan ketika mereka diombang-ambingkan oleh gelombang dan angin sakal tersebut, Tuhan bukan tidak peduli, tetapi justru sebaliknya, Tuhan sangat peduli terhadap murid-muridnya. Dikatakan dalam ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Tuhan peduli dan Tuhan mendengarkan jeritan mereka, rasa takut yang mereka alami. Tuhan tahu dan Tuhan menghampiri mereka. Tuhan datang, dikatakan di situ dengan jelas, jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Tuhan berjalan di atas air, di atas gelombang, di atas angin sakal yang sedang menerpa perahu murid-muridnya. Yesus berjalan di atas air tersebut. Dan saya mau berkata kepada kita, dia bisa berjalan di atas gelombang yang sangat besar, di atas angin sakal yang sangat begitu kencang mengambingkan air tersebut dan perahu tersebut. Dia bukan berjalan di atas air yang tenang, tetapi dia berjalan di atas gelombang air yang sangat tinggi. Tuhan berjalan di atas itu semuanya. Di sini Tuhan mau menunjukkan yang berikutnya kepada murid-muridnya. Dia bukan hanya pembuat mukjizat, tetapi dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala semesta. Tuhan yang berkuasa atas segala gelombang dan badai apapun. Badai apapun tidak akan bisa menghanyutkan dia, menenggelamkan seorang pribadi yang bernama Yesus. Tetapi sebaliknya, sebesar apapun badai tersebut, sebesar apapun gelombang tersebut dan angin sakal yang terjadi, Tuhan berjalan di atasnya. Saya mau berkata kepada kita semuanya, semua badai itu ada di bawah kaki Yesus dan menjadi tumpuan kaki Yesus. Dia berjalan di atasnya. Sedangkan murid-muridnya takut dan gemetaran dan menyangka bahwa Yesus itu adalah hantu. Dan saya mau berkata kepada kita, belum lama peristiwa mereka menyaksikan pribadi Yesus, orang yang sama, pribadi yang sama yang mengadakan mujizat. Dan saat ini ada di depan mereka dan mereka berkata, itu hantu. Saya mau berkata kepada kita semuanya, mari kita kenali Tuhan bukan dari mujizat yang Tuhan berikan bagi kita, tetapi mari kita kenal Tuhan dari pribadi Tuhan itu sendiri. Entah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita mengenal pribadi Tuhan, maka kita akan tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang menolong kita, dan Tuhan yang berkuasa atas segala alam semesta ini. Dan Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan segala masalah yang terjadi, kesulitan-kesulitan yang terjadi saat ini. Saya yakin dan percaya, pandemi terjadi, corona terjadi saat ini, itu semuanya Tuhan izinkan supaya kita semakin mengenal pribadi Tuhan yang hidup itu. Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Tuhan yang sanggup untuk menghentikan ini semuanya. Mari kita datang kepadanya. Kita berseru kepada Tuhan dan meminta tolong kepada Tuhan. Supaya Tuhan bermurah hati dan berbelas kasih untuk menghentikan semuanya. Pandemi yang sedang terjadi. Dan kalau kita sedang memiliki masalah yang lain, masalah-masalah pribadi kita, masalah pekerjaan, masalah keuangan, kita dalam keadaan sakit, mari datang kepada pribadi Tuhan yang kita kenal, yaitu Tuhan Yesus. Dia bukan hanya bisa mengadakan mujizat, tetapi Dia selalu ada buat kita, untuk menolong kita, dan Dia selalu kreatif untuk memberikan pertolongan-pertolongan bagi kita. Caranya tidak pernah sama, tetapi caranya selalu baru
untuk menolong, memberkati kita semuanya, membawa kita keluar dari setiap kesulitan demi kesulitan yang terjadi. Percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan sangat peduli bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang luar biasa, yang sanggup untuk menolong dan memberkati kami. Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaan-Mu Tuhan, semuanya dalam kendali-Mu. Kami berserah kepadamu Bapa, supaya Engkau terus yang menyertai kami dan supaya Engkau terus yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.